Masih dengan channel Klavos Sukacita. Di hari yang pertama di bulan Agustus ini, pembacaan firman terbaca dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Kami percaya kuasa Roh Kudus menuntun akal budi pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami, agar firman tersingkap bagi kami, untuk kami hidup dan menjalani segala yang menjadi ketetapan Tuhan melalui kebenaran firman di hari ini. Amin. Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman di hari ini, saya memberikan tema mendapat perkenanan Tuhan. Mendapat perkenanan Tuhan. Ini adalah undangan yang kedua setelah Ester mendapat perkenanan Raja Ahasiweros ketika ia memiliki sebuah inisiatif berjumpa dengan raja sekalipun tidak dipanggil, dan hanya dengan tongkat yang dijulurkan saja, maka setiap orang bisa dapat kesempatan untuk berjumpa dan menyampaikan maksudnya kepada raja. Apabila tidak mendapatkan perkenanan atau tongkat itu tidak ditunjukkan kepada orang tersebut, yang akan didapati adalah hukuman mati. Dan setelah perjumpaan yang pertama, di mana Ester meminta supaya Raja Ahasiweros bersama dengan Haman untuk datang pada perjamuan yang disiapkan oleh Ester, raja telah bertanya apa keinginan Ester. Tetapi kemudian Ester bilang, "Datang kembali ya raja, untuk datang bersama dengan Haman ke dalam perjamuan yang kedua." Dengan demikian Ester akan menyampaikan maksudnya. Dan ini adalah yang kedua kalinya Ester menjamu Raja Ahasiweros bersama dengan Haman. Raja memberikan perkenanannya kepada Ester bukan karena Ester hanyalah seorang ratu, sebab Ratu Wasti ketika tidak melakukan apa yang menjadi perintah daripada Raja Ahasiweros, ia dibuang dan digantikan dengan ratu yang baru. Ester adalah ratu yang menggantikan Wasti, dan Ester tahu bahwa apabila dia tidak mendapatkan perkenanan raja, maka yang dia akan dapatkan adalah mungkin hukuman mati atau dibuang. Tetapi dia mendapat perkenanan raja, dan yang membuat dia mendapat perkenanan raja adalah apa yang ia siapkan dalam dirinya. Apa yang ia siapkan? Yang dia siapkan adalah berdoa, berpuasa, percaya, dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa yang menjadi seruan Ester bersama dengan seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa, meminta Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu melalui sebuah keputusan besar untuk pemusnahan orang-orang Yahudi di Benteng Susan, dan bahkan 127 daerah kekuasaan Raja Ahasiweros. Untuk pemberitahuan tersebut harus diberlakukan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Tetapi justru Tuhan menyatakan hal yang lain. Dalam kehendak dan ketetapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Ester percaya Tuhan sanggup dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin sekalipun, hanya dalam percaya, berdoa, dan berpuasa. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang dalam pikir kita itu pun tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Allah. Hanya yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya. Dalam percaya kepadanya kita perlu membangun sebuah hubungan dengan Tuhan, agar kita tahu apa jalan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan merancangkan bukanlah kecelakaan, tetapi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mungkin prosesnya terlihat membingungkan, prosesnya terlihat sepertinya akan ada dalam sebuah keadaan yang mencekam, seperti halnya bangsa Yahudi yang akan dipunahkan.
akan di bumi hanguskan, tetapi justru di situ Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya. Demikian juga dengan hidup kita. Mungkin saja kita melewati sebuah proses yang panjang, yang seakan-akan kita tidak tahu ini kira-kira ujungnya seperti apa. Tetapi tujuan Tuhan bagi kita adalah tujuan yang baik dan damai sejahtera. Karena itu yang harus kita lakukan adalah percaya, terus bangun hidup kita dengan Tuhan, berdoa, membaca firman, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, perintahkan, maka Dia akan menunjukkan segala hal yang terbaik dari jalan-jalan hidup kita ini menjadi sebuah kenyataan, yakni penyertaan, perlindungan, berkat, dan jawaban-jawaban atas doa kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin sekalipun itu mungkin bagi Tuhan. Dan yang harus kami jalani dalam hidup kami adalah terus membangun hidup kami bersama dengan Tuhan, terus hidup dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan, terus memiliki hati yang haus dan lapar akan firman, agar Tuhan terus menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami, dan memasang telinga kami untuk mendengar serta melakukannya dalam hidup kami. Pimpin dan tuntun kami ya Tuhan menjalani seluruh aktivitas rutinitas kami di hari yang baru, di bulan yang baru ini, dan di sepanjang bulan Agustus ini. Terpujilah nama Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.